penapasan ikan menggunakan insang. Insang, betul sekali. Ini ya gambarnya insang. Pernah lihat atau tidak? Belum pernah. Nah, kalau kalian membantu ibu kalian masak untuk membersihkan ikan, itu harus dibantu anak-anak dengan cara insang itu di kepala, terus di kepala itu dibuka itu nanti ada kotorannya. Kotoran itu untuk insang sendiri itu berfungsi untuk menyaring kotoran juga dan untuk apa? Untuk menyaring garam gitu. Di situ seperti ini gambarnya. Serat-serat gini berwarna coklat kehitaman. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya anak-anak. Ya. Gimana tentang cara kerja ikan, cara kerja penapasan ikan? Ada yang ditanyakan atau sudah paham? Jangan malu-malu kalau belum paham. Nanti ulangi. Sudah? Nanti ada tugas loh ya. Yang kedua yaitu ini gambar apa anak? Burung. Burung apa yo? Burung apa? Betul. Ini itu burung merpati. Burung, ada yang tahu? Burung bernapas menggunakan apa? Betul sekali. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Kalian pernah lihat paruh burung nggak? Paru-paru. Nah, di atas di paruh atas itu kan ada lubang. Nah, itu bisa diibaratkan sebagai hidung ya. Kalau belum pernah, kalian yang belum pernah nanti ayah kalian bisa beli burung atau kalian lihat di tetangga-tetangga kalian pasti punya. Itu ya. Cara kerja penapasan burung itu gimana sih? Ibu jelaskan. Udara yang masuk melalui paruh atas burung ini masuk akan melalui trakea. Trakea itu apa, Bu? Trakea itu batang tenggorokan. Di sini udara nanti akan ditampung ke kantong udara. Gini. Dan jika kantong udara sudah penuh nanti udara akan masuk juga ke paru-paru gitu. Burung itu mengambil udara itu saat tidak terbang. Ingat-ingat ya anak-anak, saat tidak terbang. Betul. Jadi ketika dia terbang, udara yang ada di kantong udara ini akan dihembuskan melalui paru-paru dan paru-paru nanti akan dihembuskan lagi. Karena apa? Karena udara ini yang mengandung oksigen akan membantu dia untuk mempertahankan itu suhu tubuhnya, suhu tubuh panas. Kan kalau terbang kan mesti panas ya. Dan juga untuk memperkeras suaranya saat terbang, dia suara terdengar. Dan juga dia itu untuk apa? Untuk ini. Udara ini nanti akan dikeluarkan untuk menjaga kestabilan tubuhnya, kelembapan tubuhnya, gitu ya. Namanya ini jika udara masuk itu namanya inhalasi atau kantong udara terisi oksigen. Apa anak-anak? Inhalasi. Kalau udara keluar menghasilkan karbon dioksida akan dinamakan ekshalasi. Apa? Ekshalasi. Atau kantong udara kosong, paru-paru terisi, gitu ya anak-anak. Gimana cara kerja penapasan burung? Sudah paham atau belum? Sudah. Yakin? Ibu tanya lagi. Burung bernapas menggunakan paru. Ibu tunjuk deh untuk mengetes kalian. Mbak, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mbak Eni, silakan maju. Coba dijelaskan cara kerja
sini, nanti udara bisa keluar juga melalui trakea juga. Ya berarti tadi lewat trakea, keluar juga bisa lewat trakea. Ya betul. Terus Mbak Enis, Ibu mau tes juga. Kenapa nggak yang lain Bu? Oh begitu. Iya. Bisa tunjuk temannya. Siapa? Memorinya. Mbak Anissa. Oh iya bisa. Ibu mau memberi pertanyaan. Burung mengambil udara saat tidak terdengar. Betul anak-anak? Betul. Kasih tepuk tangan. Jadi kalian semua sudah paham ya mengenai sistem pernafasan burung? Ya. Kita lanjut. Yang sekarang sistem pernafasan katak atau amfibi. Tapi ibu tidak mau menerangkan untuk kalian biar kalian aja aktif. Nanti itu dibaca di sini. Apa yang kalian dengar bisa dituliskan di sini. Mbak, ini bisa dibagikan ke teman-temannya ya. Nanti apa yang kalian dengar bisa dituliskan. Gak usah menyontek. Gak perlu ya, karena menyontek itu tidak baik. Ulangi lagi, menyontek itu tidak baik. Betul. Siapa yang mau maju? Harus berani, kelas 5 itu harus berani. Oke, karena baksonya sudah ditunjuk oleh Mbak Nisa, silakan maju. Jangan lupa kertasnya dikasih nama ya. Nanti saya gimana Bu? Oh, nggak usah nulis kan, sudah maju. Ini baca semua Bu. Iya, ini sampai sini. Didengarkan ya teman-teman di sini ya. Iya. Sistem pernafasan katak atau amfibi. Hewan amfibi diantaranya katak karena hidup di darat dan di air. Ketika masih kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Cara kerja pernafasan katak dengan paru-paru yang di dalamnya terdapat gelembung sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung, udara katak menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit yang basah akan memudahkan untuk menghirup oksigen. Ya sudah? Ya, terima kasih Mbak. Ibu ingin tahu apa yang kalian tulis. Nah, siapa ya? Siapa yang mau maju untuk membacakan hasil tulisannya? Siapa? Ini gak baju berani. Gimana sih kelas 5 mau gak berani, kelas 1 kelas 1? Ayo siapa yang berani? Gak berani? Ibu tunjuk kalau gitu. Mbak Rosi silakan maju. Gak apa-apa, yang penting tidak menyontek. Ibu sudah menghargai. Dibacakan. Jangan lupa ibu.
Jadi nanti kalau ada soal tentang sistem pernafasan kata dan cara kerjanya, kalian sudah paham dan ibu anggap itu sudah lancar ya dalam ibu menyampaikan materi. Yang keempat yaitu sistem pernafasan serangga atau insekta. Siapa yang mau baca? Kalau mau baca berarti tidak menulis. Kalau tidak mau baca ibu yang menunjuk. Siapa yang mau baca? Kok kalian mau gak maju berani sih? Gini loh, siapa yang baca? Saya bu, nanti dapat nilai gitu harusnya. Siapa yang mau baca? Gak ada? Saya. Nah gitu dong, seperti Mbak Eni ya. Dari sini ya Mbak Eni. Dari sini Bu? Iya, dari sini. Tapi perkenalan dulu biar teman-teman tahu. Perkenalkan, nama saya Siti Eni Mulyani. Sudah. Panggilannya siapa Mbak Eni? Panggilannya Eni. Oh, berarti teman-teman bisa memanggil Mbak Eni ya. 4. Sistem pernafasan serangga atau insekta. Serangga atau insekta bernafas menggunakan trakea. Trakea akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan karbon dioksida akan dibuang. Udara akan masuk melalui trakea. Di dalam trakea terdapat pori-pori kecil permukaan tubuh serangga yang disebut spiracle. Spiracle. Udara beredar melalui pembuluh udara kecil yang akan mengambil oksigen dan karbon dioksida akan mengalir ke trakeola dan dibuang melalui lubang spiracle. Sambung. Ya. Terima kasih Mbak Eni. Beri tepuk tangan buat Mbak Eni. Gimana teman-teman? Kalian sudah selesai nulisnya? Belum? Ya udah ibu bacakan sekali lagi ya. Sistem pernafasan serangga atau insekta. Serangga atau insekta bernafas menggunakan trakea atau batang tenggorokan ya. Bisa diartikan begitu. Trakea akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan karbon dioksida akan dibuang atau dihembuskannya. Udara akan masuk melalui trakea. Di dalam trakea itu terdapat pori-pori kecil permukaan tubuh serangga yang disebut spiracle. Udara beredar melalui pembuluh darah kecil yang akan mengambil oksigen dan karbon dioksida akan mengalir ke trakeola dan dibuang melalui lubang spiracle. Gimana teman-teman? Ya? Kalau begitu ibu jelaskan dulu deh daripada kalian nulisnya mesti ya separuh-separuh ya, mesti setengah-setengah ibu sudah tahu. Karena ini mungkin pelajaran pertama ya, sistem pernafasan. Nanti setelah kalian lulus SD atau MI, nanti akan dibahas lagi di SMP atau MTS dan MA atau SMA. Ini teman-teman, serangga. Ini gambar apa teman-teman? Lebah. Lebah atau serangga ya. Itu bernafas menggunakan trakea. Tapi di sini trakeanya tidak kelihatan teman-teman. Di sini itu trakea akan mengedarkan atau batang tenggorokannya ini akan mengedarkan udara atau oksigen ke seluruh tubuh ini dan akan mengeluarkan karbon dioksida. Di sini kan trakea terus akan mengalir ke pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini ada namanya spiracle. Apa? Spiracle. Ya. Di sini itu spiracle ini permukaan tubuh serangga atau pembuluh darah ini, pori-pori kecil permukaan tubuh. Pembuluh darah kecil atau spiracle ini akan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui trakeola. Tapi di sini trakeolanya tidak kelihatan teman-teman. Jadi apa tadi? Lebah ya? Lebah atau serangga ini akan mengeluarkan oksigen dan karbon dioksida melalui lubang spiracle ini. Ini gambarnya, lubang-lubang ini. Itu teman-teman. Bisa melalui sini atau melalui sini, ya. Gimana teman-teman? Sudah paham?
apa sih yang nggak bisa dibaca? Silakan maju Mbak Sariati. Tapi sebelumnya harus perkenalan dulu ya pada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Solihati. Biasa dipanggil? Udah itu. Udah ya. Silakan dibaca hasil apa? Hasil yang didengar tadi tentang sistem pernafasan serangga. Tadi saya kan duduk di belakang, jadi Enggak. sadarnya Yogi ya. Iya, tapi tadi suaranya keras atau tidak keras? Atau hanya pelan saja? Yang pelan katanya. Oh, begitu. Itu maklum saja. Sistem pernafasan serangga atau insekta. Serangga bernafas dengan trakea yang diedarkan ke dalam seluruh tubuhnya, yang beredar melalui pembuluh kecil atau pori-pori kecil yang disebut spirakel. Iya. Apa? Spirakel. Ya, spirakel ini ya. Ini yang luka-luka kecil. Dan
tadi. Dan udara tadi yang sudah masuk melalui permukaan kulit tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh mereka, dan zat sisa pembakaran atau karbon dioksida dan uap air itu akan dikeluarkan lagi melalui permukaan kulit. Jadi cacing tanah itu bernafas menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida itu melalui permukaan kulit juga gitu. Ini ya gambarnya. Ini kulit cacing, ini ada kapiler, ini udara masuk atau oksigen, udara membawa oksigen ini akan masuk melalui kapiler ini dan diedarkan ke seluruh tubuh, dan nantinya juga di permukaan kulit ini akan mengeluarkan zat pembakaran atau karbon dioksida atau CO2. Nih, istilahnya itu CO2. Gimana teman-teman? Gimana anak-anak? Sudah selesai menuliskan pastinya? Mau tanya, Apa? kalau belut itu sama Bu pernapasannya? Sama, karena apa? Vermes atau ini kan sistem pernapasan cacing tanah atau vermes. Ini yang hidubas cacing tanah. Gitu. Kalau belut juga sama, karena apa? Itu termasuk golongan vermes. Ibu ingin tahu hasil karya yang ditulis tadi, yang dibaca oleh teman kita. Ya, siapa yang mau maju? Kok nggak maju berani? Kenapa sih? Ada apa gitu? Kan ini kan diajarkan teman-teman kalian. Gimana nanti kalau kalian ikut lomba dan lomba itu berpidato di depan halayak umum atau di depan banyak orang? Pasti kalian itu malah grogi. Bisa jadi malah tulis di sini di tempat itu. Ya kan? Ayo berani untuk maju. Siapa yang mau? Tidak. Silakan. Karena sudah maju 2 kali, jadinya tidak usah perkenalan, langsung saja. Tadi saya mendengar ibu guru menerangkan tentang pernapasan cacing tanah. Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulit yang bertujuan untuk memudahkan oksigen dari udara. Gimana? Memudahkan menyerap oksigen dari udara Ya, betul. yang diedarkan melalui ke seluruh tubuh. Melalui ke seluruh tubuh. Gimana itu, Mbak? Yang diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, betul. Terus CO2-nya dikeluarkan. CO2 itu apa, Mbak? Loh, bisa nulis CO2 apa? Tadi pikirnya cuma CO2 gitu. Dari siapa? Dari Masuk gitu. Karena yang gitu dia. itu keluar dari Apa CO2 itu, Mbak? Coba Coba ayo. oksigen. Oh, kalau belum tahu nanti tak suruh tanya ke teman-teman. CO2-nya keluar melalui permukaan kulit. Tuh. Terima kasih, silakan duduk, Mbak. Beri tepuk tangan pada teman kalian ya. Setelah kita mempelajari sistem pernafasan
dan beserta soalnya. Jawabannya gitu ya. Sekarang kita akan membahas organ pernafasan manusia. Apa anak-anak? Organ pernafasan manusia. Tuh. Coba kalian hirup udara sedalam-dalamnya. Ya. 1, 2, 3. Hembuskan. Gimana rasanya? Plong atau makin padat? Gimana? Plong ya mesinnya. Kita sebagai manusia ini ya, bukan sebagai apa? Kita sebagai manusia itu kan kita menghirup udara melalui apa? Yang pertama, hidung. Coba pegang hidung kalian. Ya, gini ya. Di dalam hidung itu terdapat apa sih? Kalian tahu tidak? Lubang hidung, bulu-bulu, terus apa lagi? Apa ya? Di dalam hidung itu terdapat lubang hidung juga ya, karena apa? Untuk menghirup. Kalau nggak ada lubangnya kita nggak bisa menghirup, gitu ya. Terus di dalam lubang hidung itu ada bulu-bulu. Bulu-bulu ini untuk apa? Ada yang tahu? Tuh. Selain itu juga untuk menjaga suhu dan kelembapan. Kan apa? Biasanya kalau kita di tempat yang dingin atau di kutub lah, di salju, pernah nggak di salju? Belum. Nanti kita bisa rekreasi di sana ya. Itu kelembapannya di dalam hidung itu akan mengatur. Biasanya apa? Hidung itu akan merah gitu. Karena mengatur kelembapan itu sendiri, suhu. Itu. Setelah di hidung, udara akan masuk di mana? Di mana ayo? Ada yang tahu? Di mana? Di faring. Faring itu di mana sih, Bu? Faring itu ada di sini. Coba. Sini ya, di sini. Faring itu tempat pernafasan. Di bagian depan itu untuk tempat pernafasan, dan di bagian belakang ini itu ada tempat untuk pencernaan. Itu seperti saluran begitu loh. Ibu nggak bisa gambarkan karena ini ibu sudah pakai gambar ya. Kalau ibu gambar pasti kelamaan di faring itu. Terus jadinya apa? Kalau kalian makan itu jangan sambil berbicara. Nanti bisa saja makanan yang kalian makan tadi bisa masuk ke itu apa? Saluran pernafasan. Kan jadinya malah mengganggu pernafasan. Itu ya. Terus setelah di faring itu di laring. Laring itu seperti ini enggak ada kan ya? Ini tadi jilbab ya, tadi jilbab semua. Jadi seperti jagung. Di sini ada jagung. Di sini itu namanya laring. Terus setelah di laring, udara kan nanti masuk ke laring. Di laring tersendiri, di laring tersebut itu ada yang namanya trakea. Trakea. Di mana itu trakea? Di sini loh. Atau batang tenggorokan yang ada serot gitu. Nih. Di leher itu sampai sini. Di trakea. Trakea ini ada 2 cabang, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini paru-paru ini tempat untuk bernafas manusia atau tempat untuk pertukaran oksigen di sini dan karbon dioksida. Itu ya. Jadi manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Di paru-paru ini ada yang namanya bronkus. Bronkus ini tempat pertukaran di dalam paru-paru ini. Nggak kelihatan ya teman-teman. Nanti bisa dicari di Google atau di YouTube lebih jelasnya karena ibu hanya menampilkan gambar saja. Di sini itu ada bronkus dan berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam bronkus tersebut juga
bergelombol. Itu dinamakan alveolus. Kalau secara sekilas itu memang manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Tapi di dalam paru-paru itu ada bagian-bagiannya tersendiri. Alveolus sendiri itu digunakan untuk itu tempat terjadinya pertukaran. Kan tadi kan di dalam paru-paru itu ada bronkus. Secara kalau di mikroskop itu bronkus, terus bronkiolus, terus baru alveolus. Alveolus itu yang gelembung-gelembung tadi itu seperti buah anggur itu berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu nanti kan itu kan untuk hidup. Mengeluarkannya di gimana, Bu? Nanti akan kembali lagi ke hidung atau bisa juga ke mulut, ya. Gitu, karbon dioksida yang mengeluarkannya. Terus ini tuh apa yang merah-merah ini apa sih, Bu? Ini namanya diafragma. Tuh. Gimana teman-teman? Sudah paham tahapan cara kerja pernafasan manusia? Sudah? Sudah. Tadi ditulis ya? Sudah nggak apa-apa. Mungkin dengan kalian mendengarkan saja, ingat selalu ya. Jadinya itu nggak perlu ditulis, tapi alangkah baiknya itu ketika ibu guru menerangkan atau bapak guru menerangkan itu ditulis, dicatat, biar nanti suatu saat kalau lupa bisa dibuka kembali gitu. Ini di sini ibu juga rangkum fungsi dari organ pernafasan manusia dari hidung, taring, laring, batang tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus dan alveolus. Sudah cukup karena ibu sudah menerangkan organ pernafasan hewan dan manusia. Tapi ibu ingin tahu kalian sudah paham betul atau hanya paham setengah-setengah saja yang ibu terangkan? Gimana? Paham setengah saja? Ya udah nggak apa-apa, nanti kan bisa dipelajari, dibaca lagi bukunya, sering-sering membaca ya, karena membaca bisa menambah pengetahuan. Ibu ingin kalian untuk menulis satu soal saja dan jawabannya. Ibu dibaliknya nggak apa-apa? Kalau nggak cukup lagi, ada kertas tambahan lagi, kertas tadi bisa dipakai ya. Ibu kasih waktu secepatnya ya. Kalau 5 menit mesti kalian ada kelamaan, Bu. Kita sudah pandai-pandai gitu. Ya, sama jawabannya juga. Ya, sama jawabannya. Alat peraga. Gimana teman-teman, sudah selesai? Sudah. Ya? Iya. Di sini coba sebutkan bahan-bahannya apa saja. Galon, sedotan, botol bekas. Jangan lupa di sini itu juga ada karet atau pengikat. Sudah selesai? Sudah ya. Di sini ini itu
Silakan bisa ditempelkan di papan tulisnya.
Ya. Dah. Nah, gimana teman-teman? Emang betul begitu cara kerjanya? Ibu masa terangkan tadi hanya segitu? Insan. Ya. Kan belum. Kan ikan di airnya belum. Iya. Berkutuk gitu lah, Bu. Apa ini berkutung-kutung? Lewat hidung. Hah? Ikannya itu? Enggak. Lewat mulut. Iya, terus Terus lewat apa Bu lagi? mulut. Mulut nanti kan akan membuka. Ya, terus masuk. Iya, masuk, airnya akan masuk ke oksigen dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nanti airnya akan juga keluar melalui insang juga. Jadinya aku ulangi ya, Bu. Ya. Tunggu ya, Bu. Insan kan itu, Bu. Ikan Ya. melalui mulut, bernafas melalui mulut, terus masuk melalui insan, terus ke seluruh tubuh, terus keluar bisa lewat insan lagi. Ya. Gimana teman-teman? Betul atau salah? Iya. Ya udah. Kan itu. Ya udah, terima kasih. Oh iya, tadi yang maju siapa? Bisa maju ke depan, Ibu kasih hadiah. Kasih hadiah karena sudah maju dan menjelaskan ke teman-teman. Ini ya hadiahnya. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Ya silakan duduk kembali. Ibu ingin kalian membuat satu kelompok terdiri dari 2 orang untuk membuat percobaan sederhana alat pernafasan manusia seperti ini juga boleh atau yang lebih mudah lagi nggak apa-apa. Nanti itu untuk PR ya. Oh, santai aja. Ya. Itu untuk PR ya. Biar kalian itu bisa belajar di rumah juga mengenai itu sistem pernafasan. Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan nggak mengenai itu materi yang Ibu sampaikan tadi? Sudah ya. Ibu kira ya sudah cukup karena menurut Ibu guru kalian sudah paham. Jadi sistem pernapasan hewan dan manusia, setiap makhluk hidup itu pasti bernafas. Hewan, manusia, tetapi cara bernafasnya mereka itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan insang, ada juga yang menggunakan paru-paru, begitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan harus menggunakan paru-paru, tidak, karena setiap makhluk itu berbeda-beda, gitu ya, Nana. Sebelum kita tutup, Ibu ingin kalian itu belajar dengan bersungguh-sungguh, jangan lupa untuk membaca, dan jangan iri pada teman kalian yang mendapat hadiah. Semua yang kita lakukan itu tidak harus kita dapatkan dengan hadiah, bisa saja kita dapatkan dengan ilmu atau yang lainnya, begitu ya, Nana? Iya, Bu. Ya udah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan Bu Ketua kelas. Berdoa pulang aku. Nggih, berdoa pulang. Berdoa dimulai. Jangan lupa